Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 10 Safar 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat Al-Infitar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Jamaah sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat yang ke-12.
Dengan berakhirnya pembahasan tentang ayat yang ke-12, berarti telah berakhir pula pembahasan tentang subtema yang kedua yang ada di dalam surat Al-Infitar. Jadi dulu di awal-awal kita mengkaji surat Al-Infitar, saat kita mengangkat tema tentang tafsir global surat Al-Infitar, kita telah sampaikan bahwa tema surat Al-Infitar itu bisa dibagi menjadi 3 sub. Sub pertama, kedua, dan ketiga. Subtema yang pertama ada di ayat pertama sampai ke-5. Berarti berapa ayat? 5 ayat. 5 ayat pertama membahas tentang beberapa peristiwa di awal hari kiamat. Ayat 1 sampai ayat berapa? 5. Setelah itu berpindah kepada tema yang kedua, yaitu dari ayat yang ke-6 sampai 12. Berarti berapa ayat? 7 ayat. Itu membahas tentang kecaman kepada orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Nah, malam hari ini kita akan masuk tema yang terakhir yang ada dalam surat Al-Infitar, yaitu dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang terakhir. Ayat berapa? 19. Berarti berapa ayat? 7 ayat juga. Apa tema yang akan kita bahas di 7 ayat terakhir ini? Penjelasan tentang balasan baik bagi kaum mukminin dan orang-orang kafir. Apa temanya? Pembalasan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Masih ingat bunyinya ayat yang ke-12? Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Siapa mereka? Para malaikat pencatat amal. Jadi kalau di paragraf sebelumnya, di tema yang kedua, salah satu yang dibahas oleh Allah Azza wa Jalla adalah tentang keberadaan para malaikat yang ditugasi untuk mencatat semua yang kita kerjakan. Setelah memaparkan fakta itu, maka akan muncul pertanyaan, kenapa kok perbuatan kita ditulis? Buat apa? Fungsinya apa? Ucapan kita ditulis, perbuatan kita ditulis, bahkan isi hati kita ditulis, kebaikan dan keburukannya. Terus kenapa? Buat apa itu semuanya ditulis? Sampai Allah menugaskan makhluk-makhluk yang mulia, yang punya karakter khusus, yang diberi tugas oleh Allah untuk melakukan amanah tersebut. Buat apa? Ketika muncul pertanyaan itu, maka dijawab mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang terakhir. Apa? Untuk diberi balasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan 2 golongan. Innal abrara lafi na'im, golongan pertama, terus wa innal fujjara lafi jahim, golongan yang kedua. Jadi antara orang yang beriman dengan orang kafir, balasannya sama apa beda? Ya beda, penak temen nek pada. Antara yang sholat sama yang gak sholat, balasannya beda. Antara yang pakai jilbab dengan yang tidak pakai jilbab, beda. Mau kudungan malah dipaksa kon dicopot. Mau kembali ke zaman bahula apa?
Membuka aurat itu adalah ciri-ciri manusia purbakala. Coba jenengan lihat fotonya apa? Meganthropus apa? Erectus. Pada pakai apa? Jubah. Rata-rata cuma kalaupun menutup aurat cuma bagian anunya tok. Kita mau kembali ke masa primitif lagi, buka-buka aurat. Antara yang beriman dengan yang tidak beriman dibedakan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, berarti kan Allah menyebutkan dua jenis pembalasan. Pembalasan yang pertama buat orang-orang yang beriman. Balasan yang kedua tentang untuk orang-orang yang tidak beriman. Di dalam ayat ini yang didahulukan siapa? Orang-orang yang beriman. Karena mereka lebih mulia. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak kebajikannya, al-abrar, lafi na'im, benar-benar berada di dalam kenikmatan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak kebajikannya dinamakan oleh Allah dengan golongan apa? Abrar, lafi na'im, sungguh benar-benar berada di dalam kenikmatan. Kita akan bahas sepotong-sepotong. Kita bahas dulu innal abrar. Sesungguhnya golongan abrar. Siapakah golongan abrar tersebut? Dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, innal ladzina barru bi ada'i faraidillahi wajtinabi ma'asihi, yaitu orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Siapakah al-abrar? Orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terutama perintah Allah yang hukumnya wajib. Nanti kalau sudah ditambahi dengan perintah Allah yang hukumnya sunnah. Itu menjalankan perintah. Terus apa? Meninggalkan larangan. Terutama larangan yang hukumnya haram. Nanti setelah itu ditambahi dengan meninggalkan larangan yang hukumnya makruh. Al-abrar adalah orang-orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Entah itu yang kaitannya dengan hablum minallah ataupun yang kaitannya hablum minan nas. Berarti siapakah al-abrar? Orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik itu yang terkait dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Kita bahas sedikit-sedikit. Siapakah al-abrar? Yang menjalankan perintah Allah, terutama yang wajib-wajib dulu. Contohnya, sholat apa? 5 waktu. Nah, itu sing kena. Yang wajib-wajib berarti kan sholat 5 waktu. Apalagi? Puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Apalagi? Zakat. Apalagi? Haji bagi yang mampu. Apalagi? Menutup aurat. Wajib apa sunnah? Wajib. Sunnah kepriwe? Wajib. Ya. Mempertahankan prinsip adalah sebuah kewajiban. Ini yang wajib-wajib. Kalau perintah yang sunnah-sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah,
Zakat sunnah ya. Sedekah, apa lagi? Umroh, umroh apa? Umroh sunnah. Haji apa? Haji sunnah. Ya. Baca Quran. Sunnah apa wajib? Wajib apa sunnah? Wajib. Berarti ini orang maca dosa. Tergantung apa yang dibaca. Kalau yang dibaca Al-Fatihah dan bacanya ketika sholat, itu nama wajib. Selain itu sunnah. Alhamdulillah. Sunnah. Tok loh, sunnah kok tok. Ya, jangan. Walaupun sunnah, tapi berusaha kita amalkan untuk melengkapi yang wajib. Dah ya. Ini menjalankan. Terus karakternya al-abrar yang lainnya adalah meninggalkan terutama larangan yang haram-haram. Contohnya syirik itu larangan paling besar. Terus judi online atau offline, semuanya mau online mau offline tetap haram. Terus miras, terus zina, berdusta, membuka aurat, betul? Ya. Lalu setelah itu yang haram-haram sudah ditinggalkan, tambahi yang makruh-makruh juga ditinggalkan. Napa? Rokok. Rokok kok makruh? Apa makruh rokok? Haram. Makruh gimana sih? Ya. Ya Ustaz, menurut sebagian ulama, iya, menurut sebagian ulama. Tapi yang lebih kuat rokok itu makruh. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk menyatakan yang baik-baik itu halal, yang buruk-buruk niku haram. Rokok yang mana? Baik apa buruk? Carana sing udut baik. Baik kepriwe. Kita itu kalau mau menjalankan kebaikan, itu kan baca bismillah. Mau masuk masjid, baca apa? Bismillah. Mau makan, baca bismillah. Arab ngerokok. Apa tuh menurut Arab ngerokok baca bismillah? Enggak. Ya wis ngasuk maca bismillah, yo salah maning. Nek bismillah jadi halal le gue. Ya. Pisang menyehatkan. Baca apa? Bismillah. Di mana makan pisang? Ya di ruang makan. Kalau rokok itu salah satu tempat favoritnya di mana? Nah, gue mbok klop. Ya. Jadi meninggalkan yang makruh-makruh. Contohnya apa coba? Contohnya makan sesuatu yang menyengat baunya, ya. Kemudian berangkat ke masjid. Ya, di zaman Nabi SAW contohnya adalah bawang merah, bawang putih, daun bawang. Daun bawang siapa? Muncang. Ya, kucai. Ya. Itu makan mentah-mentah makruh. Karena nanti berangkat ke masjid akan mengganggu orang lain. Nah, kalau di Indonesia contoh yang paling cocok napa? Jengkol dan adiknya. Apa adiknya jengkol? Pete. Sama, baunya menyengat. Dah. Jadi menjalankan perintah terus napa? Menjauhi larangan. Baik itu yang hubungannya hablum minallah maupun hablum minan nas.
Hablum minallah contohnya. Salat. Bagus. Apa lagi? Puasa. Terus haji. Terus baca Quran. Terus zikir. Nah, ini kaitannya hablum minallah. Yang hablum minan nas napa? Zakat. Berbagi kepada orang lain. Berbakti kepada orang tua. Apa lagi? Sebelum tetangga. Menyayangi anak dan istri. Ya, mendidik mereka, merawat mereka, memuliakan mereka, baru nanti ngomongin tetangga. Ya. Memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Jadi al-abrar itu bukan hanya orang yang rajin sholat, tapi juga orang yang peduli dengan keluarganya. Itulah al-abrar. Jadi nggak cukup kita untuk menjadi abrar, sekedar rajin ke masjid, nggak cukup. Kita juga harus sayang kepada istri kita. Kita harus sayang kepada anak kita. Kita harus peduli kepada mereka. Kita harus bertutur kata yang halus kepada orang tua kita. Itulah abrar. Begitu pula sebaliknya. Yang namanya abrar itu nggak cukup hanya sekedar serawung karo tanggane tapi salat. Nggak cukup. Ya. Jadi yang diperintahkan di dalam agama kita itu bukan hanya menjaga hubungan baik dengan Allah, tapi juga menjaga hubungan baik dengan sesama. Bukan hanya menjaga hubungan baik dengan sesama, tapi juga menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-abrar. Apa balasan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk manusia yang seperti ini? La fi na'im. Allah akan memberikan balasan kepada mereka berupa kenikmatan. Di mana? Di surga? Roh? Di dunia? Iya. Di alam kubur? Iya. Berarti kenikmatan yang sifatnya mutlak. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hadza fi durihimus tsalath. Kenikmatan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kenikmatan yang sifatnya mutlak. Mencakup 3 alam. Alam apa? Alam apa? Alam apa? Dunia, barzakh, akhirat. Jadi orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, yang terkait dengan hablum minallah dan hablum minan nas, mereka akan mendapatkan kenikmatan di dunia 1. Terus di alam barzakh 2. Terus di akhirat 3. Kita mulai dari yang pertama. Kenikmatan di mana? Di dunia. Orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, di dunia dia akan mendapatkan kenikmatan. Nopo? Ketenangan hati, ketentraman jiwa, kedamaian, kebahagiaan yang ini tidak mungkin didapatkan tanpa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Mustahil. Tidak mungkin orang akan bahagia. Tidak mungkin orang akan mendapatkan ketentraman, kedamaian, ketenangan kalau dia tidak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman dan hati mereka terasa tenang bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati
hati akan terasa tenang. Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'du ayat 28. Maka kalau jenengan terasa gelisah, nggak tenang, galau, apa yang mestinya dilakukan? Mangkat masjid, sholat. Udah dugem. Wong lagi sumpek malah dugem, ya tambah sumpek. Sudah ruwet tambah nopo? Ruwet. Nggak mungkin. Ya Ustaz, tapi kan ketika dugem mereka kan pada ketawa-ketawa, terbahak-bahak. Apakah tertawa itu tanda kebahagiaan? Mesti orang yang ketawa, ketiwi, bahagia? Belum tentu. Nah kayak gue, berarti orang yang bahagia, orang yang tertawa 24 jam. Siapa? Hah? Wong Sutris. Apakah orang tertawa itu mesti bahagia? Bahkan kadang-kadang menangis itu bahagia. Ketika seorang ibu ketemu sama anaknya setelah sekian tahun. Apa? Guyu? Ora, napa? Nangis. Nangis apa? Kok jeneng Bali? Yura, nangis apa? Bahagia. Jadi nggak mesti ketawa itu adalah tanda kebahagiaan. Walaupun kadang-kadang iya, tapi bukan tanda satu-satunya kebahagiaan. Kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman itu hanya akan didapatkan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjauh dari Allah, maka akan masuk kegelisahan di dalam hati kita. Ini adalah kenikmatan di mana? Di dunia. Orang yang di dunianya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dia akan bahagia. Kenapa? Saat dia mendapatkan nikmat, maka dia akan sikapi nikmat itu dengan syukur. Dan ketika dia mendapatkan cobaan, maka dia akan sikapi itu dengan sabar. Makanya orang yang beriman, walaupun diuji dengan macam-macam ujian, tetap tenang. Kenapa? Karena dia sikapi dengan sabar. Wistaqdire. Bahasa Arabnya apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Jadi kalau misalnya suatu saat kita mau berangkat ngaji atau berangkat pahal, bekerja, tahu-tahu di tengah jalan, jos. Apa? Bane bocor. Nang tengah alas. Orang anak tukang tambal ban. Pripun? Qadarallah wa ma syaa fa'al. Wis takdire, sudah ditakdirkan sama Allah. Sabar. Kalau orang nggak beriman, jos langsung sing metu mau. Ketika seseorang mengeluarkan kata-kata kotor, apa kemudian ujuk-ujuk bane jadi tuing? Apa tuing? Jadi benar lagi? Nggak menyelesaikan masalah. Udah kayak gitu, nggak cukup hanya mengeluarkan kata-kata kotor, ditendang. Apa nek? Motor. Untung, rugi, sikile. Bukan hanya kakinya, motornya jatuh mengselokan. Ya Allah ya Rabbi. Gak menyelesaikan masalah. Orang yang beriman dia akan bahagia walaupun mengalami ujian. Kenapa? Karena dia mengamalkan perintah Allah untuk sabar. Begitu pula ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan sombong. Dan sombong akan mendatangkan
kegelisahan dan ketidaktenangan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Orang yang beriman itu ajaib kehidupannya. Kenapa? Ajaib. Menakjubkan orang yang beriman itu. Apapun kondisi yang dialami, kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, kalau mendapatkan musibah dia bersabar. Hadis riwayat Muslim. Dah. Ini adalah kebahagiaan di mana? Di dunia. Apa yang kedua tadi? Kebahagiaan di alam barzakh. Alam barzakh itu maksudnya apa? Alam kubur. Jadi orang ketika masuk ke kuburan itu ada dua kemungkinan. Imma raudhatun min riyadil jinan au hufratun min hufarin niran. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kuburannya akan menjadi taman surga. Kemungkinan yang kedua, kuburannya akan menjadi kubangan neraka. Jangan pernah berpikir bahwa orang di kuburan itu nggak ada apa-apanya di situ. Ada. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu ketika ziarah kubur mesti nangis. Dan nangisnya itu enggak gemen-gemen. Sampai jenggotnya nopo? Basah. Dan orang Arab kan jenggotnya orang kayak wong Purbalingga. Jenggotnya nopo? Lebat. Berarti nek basah berarti nangisnya benar-benar banyak. Maka orang yang bersama dengan beliau bertanya, tadhkuru al-jannata wan nara wala tabki wa tabki min hadha. Wahai Utsman, ketika engkau berbicara tentang surga, tentang neraka, engkau tidak menangis. Tapi kenapa begitu engkau ziarah kubur, ngelihat kuburan, engkau menangis menjadi-jadi? Maka kemudian Utsman mengatakan, Innal qabra. Beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah pintu kita masuk ke akhirat. Perjalanan kita di akhirat diawali dari apa? Kuburan. Makanya namanya barzakh. Barzakh itu batas. Pembatas yang memisahkan antara apa? Dunia dengan akhirat. Berarti sebenarnya kalau udah mati itu sudah masuk ke akhirat, tapi di permulaannya akhirat. Makanya kata Rasulullah SAW, kuburan adalah awal perjalanan kita di akhirat. Fa inna naja minhu fama ba'dahu aisar wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Seandainya seorang di alam kubur selamat, kenapa? Selamat. Maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih mudah. Wa illam yanju, kalau enggak selamat, di kuburan saja sudah disiksa. Fama ba'dahu asyad. Maka perjalanan berikutnya akan lebih mengerikan dan lebih susah. Jadi penentuannya di mana? Di alam kubur. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang banyak kebajikannya akan mendapatkan kenikmatan bukan hanya di dunia, termasuk di kuburan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Al-Munziri dan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Nabi SAW bersabda, ketika orang yang beriman berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dua malaikat, sinten? Mungkar dan Nakir. 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Siapa
nabimu, apa? Agamamu. Begitu seluruh pertanyaan itu berhasil dijawab, maka terdengar suara afrishuhu minal jannah. Bentangkan dari kuburannya ke surga. Walbasuhu minal jannah. Dan kasih dia baju dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu dari kuburannya ke surga. Begitu dibuka, apa yang terjadi? Ya'tihi min rauhiha wa tibiha. Maka akan masuk hawa sejuk dan harum dari surga ke kuburannya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian kuburannya diluaskan seluas mata memandang. Jadi jangan pernah berpikir kuburan yang ukurannya 1 kali berapa? 2 meter. Untuk orang yang beriman akan terasa sempit. Enggak. Aku jajal Arab niliki kayak ngapa kuburan nih. Itu namanya alam gaib. Kalau jenengan gali lagi, ya tetap ukurannya 1 kali 2. Namanya alam gaib, bro. Ya. Alam gaib itu beda. Ya. Dia ngelihat, kita nggak ngelihat. Makanya orang yang dalam keadaan sakaratul maut, dia bisa tersenyum, dia melihat sesuatu yang kita nggak lihat. Itu alam gaib. Ya. Dibukakan seluas mata memandang. Setelah itu kemudian terasa harum, terasa sejuk. Udah kayak gitu datang orang yang tampan, pakaiannya indah, baunya harum. Maka si mukmin itu bertanya, "Man anta? Kamu itu siapa?" Kayaknya walaupun saya nggak kenal, tapi kelihatan menyenangkan, membahagiakan, enak duduk sama kamu. Apa kata dia? Ana amaluka saleh. Aku adalah amal soleh yang dulu kamu kerjakan ketika kamu di dunia. Aku adalah solatmu. Aku adalah birrul walidainmu. Aku adalah zakatmu. Aku adalah hajimu. Aku adalah baca Qur'anmu. Aku ditugasi oleh Allah untuk menemani kamu sampai hari kiamat. Enak nawadan? Enak. Innal abrara lafi na'im. Ini di mana? Di mana? Alam barzakh. Yang ketiga di akhirat. Dan yang dimaksud dengan akhirat di sini adalah surga. Ya. Orang yang beriman al-abrar, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dia akan mendapatkan segala jenis kenikmatan yang fisik maupun yang non fisik. Yang fisik nopo? Kenikmatan fisik nopo? Makanan, apalagi minuman, apalagi pakaian, apalagi tempat tinggal, apalagi orang yang ngomong bidadari kawit mau, masya Allah. Apa kelalen? Ya. Dan seluruh kenikmatan fisik itu adalah kenikmatan yang sempurna tanpa ada kekurangan sedikit. Jangan samakan makanan di dunia dengan makanan di akhirat. Seenak-enaknya makanan di dunia nanti akan keluar dalam bentuk yang tidak enak. Jadi kalau jenengan makan seenak-enaknya makanan, setelah diproses keluarnya ampas. Di surga enggak. Keluarnya hanya dalam bentuk ar-rash, keringat, dan baunya al-misk, bau kesturi. Jadi keringatnya pun enggak seperti keringat kita di dunia. Hanya seperti aja keluarnya. Dan kenikmatan non fisik apa itu? Kebahagiaan, ketenangan, dan salah satu kebahagiaan terbesar
yang pernah kita bahas di surat Al-Mutaffifin adalah kebahagiaan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.